Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Sebelumnya sorry ya bro kalau dalam beberapa minggu terakhir ini atau mungkin udah ada 1 bulan ya aku lupa. Belum ngecek juga. Ini aku nggak upload video sama sekali. Ya mungkin ada hal-hal lain yang ingin aku lakukan dan itu cukup menyita waktu. Di samping itu juga sebagai ajang refreshing aku ya. Karena kadang untuk mengatakan hal-hal yang baru lagi, kita memiliki ide yang baru lagi, itu kalau nggak diselingi dengan yang namanya refreshing, itu akan kewalahan. Pikiran kita akan kewalahan, mungkin kejiwaan kita juga termasuk ya. Jadi kita harus sinkron. Kadangkala untuk yang namanya istirahat itu juga diperlukan. Nah tapi kalau aku ngomong gini akan menjadi alasan dan it's okay, nggak masalah. Karena itu yang sebetulnya terjadi. Dan aku lanjut ke pembahasan kali ini. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang dikotomi kendali. Jadi kebanyakan manusia itu merasa kewalahan menghadapi hal ini. Kadangkala atau mungkin sering ya, kita itu nggak bisa membedakan yang mana yang bisa kita kendalikan dan yang sebetulnya nggak bisa kita kendalikan. Jadi definisi daripada dikotomi kendali itu mudahnya yaitu memisahkan atau membedakan mana yang sebetulnya bisa kita kendalikan hampir 100% dan yang sebetulnya nggak bisa kita kendalikan. Contoh-contoh daripada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan yaitu salah satunya hasil. Misalkan ketika kita sudah berupaya untuk berjualan nih, misalnya berjualan dulu. Kamu udah prepare, kamu udah menyiapkan modal segini, kamu udah belajar teori marketing A, B, C, D, E, dan kamu sudah menjalankan itu semua tetapi hasil tidak berpihak kepadamu. Kan biasanya itu membuat kecewa kan ya. Itu salah satu tantangan terbesar para pengusaha ya kan. Karena kalau semuanya terjual tanpa adanya sebuah tantangan bagi para pengusaha, itu ya enak-enak aja, kita nggak perlu belajar apa-apa sebetulnya. Tapi ketika ada tantangan, nah itu para pengusaha dituntut untuk belajar sesuatu. Tapi ketika kita sudah belajar dan masih tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, dagangan kita masih tidak laku. Nah, ini salah satu hal yang bisa dikatakan itu di luar kendali kita. Karena kenapa? Ini sebetulnya salah satu kajian yang sering dikatakan oleh para petinggi-petinggi agamawan ya mungkin. Mungkin kalau dalam agama aku sendiri karena aku beragama Islam ya, para kiai atau mungkin orang-orang yang termasuk dalam petinggi agama itu mengatakan bahwa serahkan semuanya kepada Tuhan atau serahkan semuanya kepada Allah. Kalau dalam Islam ya mungkin lillahi ta'ala gitu. Dan itu salah satu hal yang sebetulnya masuk juga gitu ya kalau dimasukkan ke dalam dikotomi kendali. Kita memisahkan antara yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi itu salah satu hal yang membuat aku juga sampai saat ini agak berkurang ya, misalkan rasa overthinking, karena sebetulnya aku adalah seseorang yang cukup overthinking bro.
ketika ada suatu kesalahan tertentu yang sebetulnya itu di luar kendaliku, aku akan menyalahkan diriku sendiri juga. Nah, jadi di awal setelah kita tahu definisi dikotomi kendali yang berupa kita memisahkan antara yang bisa kita kendalikan dengan yang tidak, itu aku mendapatkan ilmu ini dari aku membaca buku Filosofi Teras ya, karya Om Henry Manampiring. Dan mungkin kalau di dunia barat atau di luar Indonesia itu dikenal dengan nama Stoicism. Bisalah kamu buka di Google, di YouTube banyak banget. Nah, cuman yang paling sering dikaji di YouTube terutama itu adalah soal ini, dikotomi kendali. Mungkin banyak dari kamu yang sudah tahu dan sudah mendengar juga. Dan it's okay, nggak masalah aku bahas lagi untuk ya sekedar sharing dan mengingatkan ya bro. Karena ini sebetulnya penting. Cuman kebanyakan orang hanya berhenti di batas belajar saja, alias tahu saja. Belum berarti paham. Nah, untuk paham kita harus menjalankan hal tersebut. Jadi paham itu sebagian dari pengalaman menurutku. Gitu. Jadi kita melakukan hal tersebut, rasakan bedanya. Mungkin kamu yang sering overthinking, yang oh kok ini aku sudah belajar mati-matian misalkan ketika ujian. Ya kan, udah mengumpulkan soal dari 2-3 tahun lalu yang hampir sama gini dan ternyata hasilmu jelek. Mungkin itu salah satu hal yang nggak bisa kamu kendalikan gitu bro. Mungkin itu termasuk lillahi ta'ala tadi. Nah, untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan, salah satu contohnya yaitu mungkin niat. Ini yang menurutku paling esensial ya, paling dasar juga. Dari manusia. Manusia diberikan akal sehat yang ini berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Manusia bisa menentukan kita mau melakukan apa, mengambil tindakan apa, yang nanti tindakannya apa, itu beda. Mau apa itu niat, tapi ketika tindakannya apa itu beda lagi. Nah, jadi salah satu hal yang bisa kita kendalikan yaitu niat. Terus yang kedua perasaan mungkin nggak 100% ya, karena perasaan itu bisa berubah dengan sendirinya dan berkaitan dengan akal juga, dengan pikiran. Jadi ketika kita tiba-tiba misalkan dikagetin orang atau gimana, kita bisa langsung seketika emosi. Dan ketika kita ingin melakukan suatu hal, itu didasari niat lagi. Nah, jadi mungkin hal yang aku pelajari paling penting dari dikotomi kendali adalah yang bisa aku kendalikan 100% hanyalah niat. Untuk urusan pikiran, persepsi, dan lain sebagainya tergantung niat kita. Dan apa yang tidak bisa kita kendalikan itu banyak banget. Nah, jadi gitu bro. Mungkin kamu yang mau belajar lebih dalam bisa baca bukunya Filosofi Teras karya Om Henry Manampiring. Dan untuk memperdalam lagi mungkin bisa karya-karya yang serupa, bisa Stoicism ya, berkaitan dengan itu, misalkan meditation. Sekarang bahasa Indonesianya juga sudah ada tapi aku belum baca. Dan oke, segitu aja. Thank you bro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau suka dengan channel ini subscribe bro. Dan kalau suka dengan video ini silahkan like. Thank you. Komen jangan lupa. See you.